sudah pukul 9. Sebagai informasi, kegiatan ini juga sudah mulai saya rekam. Kegiatan ini sudah mulai saya rekam. Sebelum kita masuk ke teknisnya Dapodik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke, mohon maaf saya mute all ya. Biar lebih jelas, mohon maaf saya mute all. Oke. Yang pertama Bapak Ibu ada data peserta didik yang datanya secara validasi tidak masuk. Sebagai contoh, ini atas nama Faisal Nasrun Nazam dari SDIT Al Muhajirin. Ini nama ibu kandung tidak wajar. Kenapa? Karena di sini ditulis Ibu Ahmad Rejo. Kalau memang nama di akte itu ada ibunya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya mohon ibunya dihapus. Lalu nama ibu kandung tidak wajar lagi, berikutnya 0 atau kosong. Ini. Lalu nama PD tidak wajar. Nah, nama PD tidak wajar biasanya karena ada beberapa karakter yang dia triple. Triple itu contohnya Marenka, Sahwa Olivia, apakah benar E-nya triple? Ada 3. Lalu Muhammad Sidan. Ini apakah benar M-nya juga 3? Nih. Jadi nama-nama yang tidak wajar ini banyak, terutama di penulisan Muhammad. Banyak yang menuliskan Muhammad triple M. Triple M. Lalu nama ibu kandung yang tidak wajar ini juga banyak sekali. Nama ibu kandung yang tidak wajar itu banyak sekali. Ini ada nama ibu kandung diisi alamat. Ger Gunung RT 2 RW 6 gitu kan. Ini nama ibu kandung ya diisi nama ibunya bukan alamatnya. Oke, lalu ini yang untuk PD. Berikutnya untuk yang PTK. Untuk yang PTK. Nama tidak wajar karena penamaan di sini dia menggunakan angka. Oke Panca Prasasti, O-nya ini bukan O tetapi angka. Itu membuat namanya tidak wajar. Nama ibu tidak wajar karena hanya ditulis ibu saja. Nih, karena hanya ditulis ibu saja. Oke, tanggal lahir invalid karena tanggal lahirnya tahun 45 dan dia masih bekerja. Oh, ini SMK, nanti kita abaikan aja. Ini contoh, tanggal lahir invalid dari SMP ITA Rohman. Itu tahun 40 kelahirannya. Lalu nama tidak wajar, Tri Indartono, O-nya diganti angka. Ini menjadi nama tidak wajar. Materi ini sudah kami share bareng dengan materinya Sarpras yang hari kemarin. Oke, mohon maaf saya mute all lagi ya Bapak Ibu. Mohon kalau masuk ke ruang meeting, mic-nya dimatikan biar kita lebih tenang. Yang berikutnya, kaitannya dengan PD ganda. Kaitannya dengan peserta didik ganda. Nah, yang banyak terjadi adalah dari TK dan dari SD itu masih sama-sama dicantumkan nama-namanya itu. Ini nanti akan membuat yang SD nggak dapat BOS, yang TK nggak dapat BOP. Jadi kalau ada nama-nama ganda seperti ini malah merugikan dua-duanya. Karena apa? Yang SD nggak dapat BOS, yang TK nggak dapat BOP. Data juga sudah kami share hari kemarin, Bapak Ibu. Lumayan banyak datanya. Lalu ada yang sama-sama di Kabupaten Magelang, ada juga yang Kabupaten Magelang dengan kabupaten lain. Nah, yang kabupaten lain biasanya karena
Bapak Ibu menerima siswa, tetapi secara prosedurnya salah. Secara prosedur salah itu maksudnya apa? Secara prosedur salah karena Bapak Ibu tidak menunggu sampai ada surat pelepasan yang dari Dapodik, tapi jenengan sudah terima. Nah, kalau kondisi-kondisi yang seperti ini itu agak sulit melacaknya, apalagi kondisi COVID seperti sekarang ini. Yang berikutnya untuk PTK induk yang ganda. Jadi di data Dapodik ada beberapa PTK itu datanya terbaca sama-sama induk tetapi lebih dari satu sekolah. Sama-sama induk tetapi lebih dari satu sekolah. Ini contohnya dari SD Kanisius Wanurejo dan SD Kanisius Sumber. SD Negeri Pirian. Terus yang ini SD Negeri Keradenan 2 dan SD Negeri Njero Agung 1. Pastikan induk hanya ada satu. Pastikan induk hanya ada satu. Yang di tempat lain adalah non-induk. Di tempat lain adalah non-induk. Pastikan induk hanya ada satu. Lalu yang berikutnya kaitannya dengan Sarpras. Kaitannya dengan Sarpras, kemarin kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kaitannya siapa sih yang harus tanggung jawab dengan Sarpras itu. Sarpras itu bukan dari operator yang menilai kerusakannya berapa persen. Sarpras itu nanti Anda menerima dari pihak sekolah, baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah meminta bantuan ke PU atau orang yang memang mengerti kaitannya dengan bangunan, sehingga Anda Bapak Ibu operator tinggal memasukkan datanya saja. Bapak Ibu operator tinggal memasukkan datanya. Karena apa? Karena sebagai syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021, pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Nah ini, jadi kalau yang berhak menilai adalah dari PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Kalau sekolah punya konsultan, nanti hasil dari penilaian konsultan itu tetap dimintakan pengesahan ke PUPR. Saran kami tetap paling enak adalah Bapak Ibu meminta bantuan ke PUPR untuk menilai bangunannya Bapak Ibu semua. Itu kemarin dari pihak dinas sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Nanti berarti tugasnya teman-teman operator adalah menerima hasil penilaiannya. Nah, kalau kondisi kerusakan segala macam di sini sudah ada semua Bapak Ibu. Nanti kalau seperti saya tidak punya kapasitas untuk bicara dan menilai masalah kerusakan karena saya tidak punya kompetensi di situ. Tetapi sebagai info, alur penilaian kerusakan yang pertama adalah kaitannya dengan pondasi. Pondasi kalau lebih besar dari 30%, yang berikutnya itu nggak perlu dicek lagi. Pasti itu rusak berat dan perlu rehab. Lalu kalau ternyata pondasinya belum sampai 30%, kita cek di kolom balok platnya. Kerusakannya udah sampai 30% belum? Kalau sudah berarti pasti rusak berat. Yang berikutnya nggak usah dilakukan. Kalau belum, baru cek atap. Atap, terus dinding, segala macam. Kusen, segala macam ini. Nah, nih. Lalu gambar-gambar pondasi yang turun seperti apa? Ini posisi awal, turun 16 gitu kan. Yang pondasi turun tidak merata seperti apa, lantai turun naik karena pondasi seperti apa, bangunan miring, terus tanah turun dan pondasi naik. Ini nanti yang lebih tahu adalah orang PUPR. Maka Bapak Ibu
nanti mengingatkan saja kepada kepala sekolahnya kalau mereka atau kepala sekolah kok belum memanggil konsultan untuk menilai penilaian kerusakan bangunan di sekolahnya Bapak Ibu semua. Ini formnya, form kerusakannya sudah kami kirim juga kemarin. Di sini ada sketsa denah bangunan, ada catatan, lalu ada tanda tangan petugas survei. Petugas survei ini yang tanda tangan harusnya yang dari PUPR. Plus sebagai pengesahannya nanti. Nah, terus prosedurnya kita lihat panduan penilaian kerusakan, ini juga sudah ada buku panduan, tata cara identifikasi dan verifikasinya. Ini sudah ada panduannya, nanti tinggal diikuti panduan itu, Bapak Ibu sekarang konsentrasi terutama verifikasi dan validasi akunnya sekolah itu yang saat ini masih menjadi masalah dan problem kita bersama. Nah, bagi sekolah-sekolah yang kemarin terkena cleansing, Bapak Ibu mohon yang terkena cleansing kemarin ya, nanti bisa mengirimkan surat ke dinas. Kalau yang SD berarti dikumpulkan di operator UPT-nya dulu, kalau yang SD. Kalau yang SMP berarti ke Suprayon. Isinya surat apa? Isinya surat adalah SK penunjukan Bapak Ibu sebagai operator. Itu berarti surat dari kepala sekolah menunjuk nama siapa jadi operator. Itu yang pertama, surat keputusan untuk pengangkatan operator Dapodik. Yang kedua, surat permohonan untuk penambahan akun Dapodik. Itu terutama yang terkena cleansing. Penambahan akun Dapodik nanti di situ disebutkan ada nama operatornya, ada nomor HP-nya, email sekolah sama password-nya. Karena by system akan dibuatkan sampai password-nya juga. Itu bagi yang bermasalah dengan akunnya. Ngaten Bapak Ibu, jadi untuk Dapodik 2021 ini terus terang proses saya juga masih belajar. Nanti kita sama-sama share ketika ada suatu masalah, mungkin malah Bapak Ibu yang di lapangan lebih tahu daripada kami. Karena kalau jujur seperti saya pun, saya tidak selalu pegang Dapodik. Saya hanya kadang-kadang ngintip Dapodik SMP 2 Muntilan, karena yang menjadi operator di SMP 2 adalah Pak Ayis. Saya hanya kalau ada masalah saya pelajari, saya cek di manajemen bagaimana nanti mencari solusi. Nah, di sini juga sudah ada Mbak Lili. Nanti Mbak Lili akan menyampaikan kepada Bapak Ibu kaitannya hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah Dapodik 2021. Kepada Mbak Lili kami persilahkan, monggo. Halo, selamat pagi teman-teman operator Dapodik Kabupaten Magelang. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam segala hal. Dalam mengerjakan Dapodik tahun 2021 yang banyak terdapat perubahan di beberapa item. Kemudian di sini kemarin waktu 2 hari yang lalu saya sudah sedikit banyak bercerita tentang Dapodik 2021 secara garis besar perubahan dan lain sebagainya yang ada di Dapodik 2021. Oke, mungkin ada yang harus saya ulang di sini karena banyak pertanyaan yang masuk lewat WA pribadi saya, di mana yang pertama yaitu tentang verifikasi atau validasi email sekolah. Nah, di sini validasi dan verifikasi email sekolah. Saya bagikan, saya dapat sedikit YouTube dari teman pengembang dari kementerian.
Kita sambil belajar ya. Ini adalah salah satu cara mengatasi akun tidak terverifikasi atau cara verifikasi akun aplikasi Dapodik versi 2021. Silahkan Bapak Ibu lihat. Mbak Lili itu share-nya plus suara Mbak Lili, include audio. Sudah. Enggak. Oh, itu belum ada suaranya yang kami dengar. Di baleni le share, di bagian atas itu ada include sistem audio. Oke. Sebelum share itu, di unshare dulu. Oke. Sebelum share di atas kiri itu ada include sistem audio, itu dicentang. Oke. Bentar. Internet saya mati-mati Pak Pram. Sebentar. Ya. Ketemu nggak Mbak Lili? Sudah, tapi internet saya mati nih. Saya pakai wifi. Oke lah. Oke. Saya lanjutkan. Ya, oke. Yang pertama yaitu cara untuk memverifikasi atau validasi akun sekolah. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya untuk cara validasi dan verifikasi akun sekolah. Di mana akun sekolah yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman operator Dapodik Kabupaten Magelang itu adalah akun sekolah harus aktif. Akun sekolah harus aktif. Nah, ketika akun sekolah tidak aktif, tadi untuk syarat pengajuannya sudah diterangkan oleh Pak Pram, harus melampirkan email dan lain sebagainya yang aktif. Kemudian cara untuk mengaktifkannya. Oke, cara untuk mengaktifkannya silakan Bapak Ibu masuk ke dalam sp.datadik.kemdikbud.go.id. Tak coba share screen-nya ya Mbak. Oke, ini sudah kok Pak Pam. Oh, udah ada. Oke, udah. Oke, di sini silakan Bapak Ibu masuk ke file yang username sama password sekolah. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan password sekolah. Kemudian akan tampil yang namanya verifikasi akun sekolah. Setelah tampil verifikasi akun sekolah,
Silakan Bapak Ibu klik verifikasi, kemudian Bapak Ibu langsung buka email sekolah. Silakan masuk pada email sekolah. Belum muncul Mbak Lili. Ya, ini ya. Nanti di email sekolah akan masuk yang namanya data verifikasi. Oke. Screen share-nya belum muncul, screen share-nya. Oke, matikan lagi berarti. Iya, nggak apa-apa. Screen share-nya belum muncul itu. Aduh. Alon-alon. Iya, oke, udah muncul? Alon-alon urung. Internet saya. Oke, udah muncul? Belum. Sudah. Oke, Udah, udah. Mbak. Oke, Udah. nah ini akan masuk ke dalam email yang ini internet saya kok baru bermasalah internet sekolah. Jadi saya pakai WiFi HP. Di sini oke. Di email sekolah akan muncul atau masuk kode verifikasi pengguna Dapodik. Nah, untuk kode verifikasinya ini silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam verbal SP, maksudnya masukkan ke dalam SP datadik.kemdikbud.id, dimasukkan, kemudian nanti Bapak Ibu klik verify atau verifikasi. Setelah itu data akan masuk ke dalam server. Nah, sekarang lanjut untuk langkah berikutnya. Silakan Bapak Ibu buka Dapodik sekolah. Oke. Silakan Bapak Ibu masuk pada Dapodik sekolah. Kemudian Bapak Ibu tukar pengguna dengan kepala sekolah. Silakan tukar pengguna dengan nama kepala sekolah. Kemudian lakukan validasi. Setelah lakukan validasi, silakan Bapak Ibu klik sinkronisasi. Silakan Bapak Ibu klik pada proses tarik data. Oke, silakan klik pada tarik data, maka seluruh data perubahan yang ada pada server admin di manajemen Dapodik yang barusan Bapak Ibu ganti pada web sp.datadik.kemdikbud.go.id, maka akan berubah secara otomatis. Oke, sekarang jenengan silakan klik tarik data. Silakan tunggu sampai proses seperti kita proses sinkronisasi selesai, maka Bapak Ibu silakan klik pada kembali ke admin. Kembali ke admin. Jangan lupa Ctrl F5-nya ya. Ctrl F5. Kemudian di data akun verifikasi akun Dapodik sekolah akan berganti dengan akun sudah terverifikasi.
Oke, di sini untuk verifikasi akun, karena banyak sekali pertanyaan untuk verifikasi akun yang masuk ke saya. Bagaimana cara untuk verifikasi akun? Sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Silakan. Sementara belum. Sementara belum. Yang lain? Lanjut, Mbak. Lanjut, oke, saya lanjutkan. Di sini untuk yang verifikasi akun ya, saya lanjut. Kemudian di sekolah, Bapak Ibu. Oke, di sekolah untuk data periodik, apakah perlu saya jelaskan untuk data periodiknya? Karena kan kemarin kita sudah dapat aplikasi yang aplikasi ini sama seperti aplikasi tahun-tahun kemarin. Saya lanjutkan untuk sanitasi ya. Diulang nggak apa-apa Mbak, ini kan ada yang TK juga. Oke, saya ulang ya. Oke. Kalau Nah, SD sama SMP kan udah SMP biasa. Oke, yang TK ya. Oke, yang TK agak pelan-pelan berarti saya. Saya lanjut untuk yang data periodik pada data rinci sekolah. Nah, untuk data periodik pada data rinci sekolah, silakan untuk waktu penyelenggara. Waktu penyelenggaraan, Bapak Ibu, teman-teman sahabat data, silakan diisi dengan waktu yang real, yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalkan kita 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kebanyakan SD sekarang, yang TK sekarang kan 5 hari kerja. Nah, di situ silakan Bapak Ibu isi dengan 5 hari kerja kalau yang untuk yang TK. Tapi kalau untuk yang SD SMP kita masih 6 hari kerja. Kemudian untuk yang sumber listrik. Nah, di sini sumber listrik itu kebanyakan kita menggunakan yang namanya PLN. Nah, oke, saya lanjutkan untuk daya listrik sekolah. Nah, di sini daya listrik sekolah itu diisi dengan keseluruhan daya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di sekolah itu memiliki 3 stop atau 3 kontak listrik. Nah, per kontaknya misalkan kontak pertama itu 2.200. Kemudian kontak kedua itu ada 900. Kemudian kontak ketiga itu ada 900. Nah, silakan Bapak Ibu jumlah dari ketiga kontak tersebut, maka yang diinputkan ke dalam daya listrik itu adalah total keseluruhan dari 3 kontak atau 3 stop kontak yang ada di sekolah. 2.200 ditambah 900 tambah 900. Nah, itulah hasil yang harus diinputkan ke dalam data listrik daya atau watt yang ada di dalam data periodik. Kemudian, waktu penyelenggaraan. Waktu ketersediaan listrik otomatis dari PLN setiap waktu ya, sepanjang waktu ada terus. Kemudian bersedia menerima BOS atau BOP otomatis ya. Sertifikat ISO saya lewatkan. Akses internet yang pertama itu harus wajib Bapak Ibu inputkan, di mana di sini akses internet yaitu berupa Speedy atau yang lainnya. Misal yang lainnya di sini ada Jardiknas, ada Indosat, kemudian ada Tri atau Aksis. Nah, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu inputkan sesuai dengan yang ada di sekolah. Nah, di sini saya belum sertifikat. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu simpan. Silakan klik simpan. Oke, tidak ada pertanyaan data periodiknya. Saya lanjut pada data sanitasi. Nah, di sini perubahan sangat signifikan pada data sanitasi dibandingkan dengan Dapodik versi 2019-2020 tahun pelajaran, kemudian pada aplikasi Dapodik tahun 2020, di mana aplikasi tahun 2021 untuk sanitasi itu menginkludkan
Data-data ketersediaan yang ada di sekolah. Yang pertama sumber air, sama ya. Kemudian sumber air minum. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih sumber air minum pada satuan pendidikan jika itu ada sumber air minumnya. Kemudian kecukupan air bersih, misalkan Bapak Ibu di sekolah itu ada PAM atau ada sumur yang terlindungi. Kemudian di sini ada tambahan Bapak Ibu untuk yang versi 2021 di mana untuk ya, di sini ada tambahan komunikasi, informasi dan edukasi guru tentang cuci tangan. Nah, di sini juga diinputkan. Kemudian komunikasi informasi guru tentang haid atau datang bulan untuk yang siswa perempuan. Perawatan toilet, keamanan pangan, minum air, cuci tangan. Di sini Bapak Ibu menginputkan semua yang ada sesuai dengan yang ada di sekolah. Ketika informasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dari pihak guru kepada siswa itu dilakukan dengan baik dan benar, silakan Bapak Ibu centang ya. Ketika sekolah, misalkan dari pihak UKS dan lain sebagainya, atau dari Dewan Guru, atau dari wali kelas, misalkan memberikan edukasi, informasi atau komunikasi secara tidak langsung, misalkan di WA group, kemudian di pembinaan kelas, misalkan seperti itu, silakan Bapak Ibu menginputkan atau centang ya. Itu tambahan untuk sanitasi versi 2021. Silakan diinputkan. Jangan lupa simpan. Kemudian untuk yang SMP ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu sama penginputannya seperti tahun kemarin. Kita tidak bisa langsung menginput di sini. Jadi Bapak Ibu harus menginput rombongan belajar dulu. Ekstrakurikuler baru data muncul pada bagian sekolah ekstrakurikuler. Silakan diinputkan karena untuk ekuivalensi ekuivalensi 2 jam mata pelajaran atau tambahan 2 jam pelajaran itu diambilkan pada ekstrakurikuler. Jangan lupa setiap bidang ekstra hanya satu pembina ekstra. Banyak kemarin yang bertanya kepada saya, dalam satu sekolah itu misalkan ada jenis ekstra seni tari, seni lukis, kemudian seni musik, seni kriya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis ekstra. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan antara bidang dan jenis ekstra. Jenis ekstra itu adalah nama-nama ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tetapi ketika itu bidang ekstra, silakan Bapak Ibu lihat bidangnya. Misal tadi seni kriya, seni musik, dan seni misalkan seni tari dan lain sebagainya. Itu adalah masuk dalam satu bidang, yaitu seni. Tidak boleh jenengan itu mengatakan bahwa itu bidangnya nanti bidang seni, bidang seni musik, bidang seni tari, dan bidang seni lukis dan lain sebagainya. Itu cukup satu bidang dan satu pengampu pendamping ekstrakurikuler. Oke, itu yang untuk ekstra. Karena kita sudah untuk yang jenjang SMP sudah beberapa tahun ini masih kadang banyak yang lupa untuk penginputan pada ekstrakurikulernya. Karena banyak yang tanya nanti, loh kan saya memasukkan ekstra 2 jam pelajaran kan Mbak untuk ekuivalensi. Ya, memang 2 jam pelajaran, tapi hanya satu pengampu bidang ekstra, bukan satu pengampu jenis ekstra. Oke, di sini tolong dibedakan bidang dan jenisnya. Oke, saya lanjut ke Sarpras.
Saya lanjut ke Sarpras. Nah, untuk yang TK ini hal baru, untuk yang Sarpras juga. Kalau yang untuk yang SD SMP sudah biasa dengan aplikasi yang sama. Untuk yang TK, saya harapkan dalam penginputan tanah, tolong disesuaikan dengan akte tanah yang ada pada yayasan atau yang ada pada sekolah Bapak Ibu. Misal di sini saya itu tanah SMP 1 Muntilan. Kami ada memiliki 2 akte tanah. 2 akte tanah, yang satu tanah induk, yang satu tanah belakang. Nah, di mana di sini tanah 1, misalkan tanah 1. Tanah 1 itu mengisi terisi dengan nomor sertifikat sekian. Luas tanah di tanah yang satu itu 1242. Kemudian hak milik itu adalah hak milik karena atas nama SMP Negeri 1 Muntilan. Nah, di sini perlu di underline atau perlu digaris bawahi. Ketika hak tanah di dalam akte tanah itu tertulis yayasan, misalkan pada sekolah swasta atau sekolah TK PAUD dan lain sebagainya, di sini kepemilikan adalah kepemilikan atas nama yayasan. Silakan Bapak Ibu teman-teman operator dapodik mengisi kepemilikan itu adalah hak milik karena sudah atas nama yayasan atau atas nama sekolah. Oke, di sini silakan diinputkan dengan hak milik. Jangan lupa simpan. Oke, nah di sini itu untuk nama tanah. Nah, di dalam tanah itu pasti berdiri yang namanya bangunan-bangunan atau gedung-gedung atau malah ada lapangannya. Nah, silahkan untuk turunan dari tanah, Bapak Ibu inputkan bangunannya. Bangunannya misalkan saya di tanah A itu memiliki 2 jenis. Yang satu berdiri bangunan, yang satu lapangan. Nah, lapangan misalkan lapangan untuk olahraga, bisa disebut itu sebagai lapangan. Atau lapangan untuk upacara, bisa juga di situ sebagai lapangan. Atau lapangan untuk bermain, di situ bisa juga disebut sebagai lapangan untuk yang TK. Oke, saya lanjutkan. Di sini bangunan. Nah, bangunan di sini adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Misal, bangunan kelas, bangunan lab, dan lain sebagainya. Silakan diinputkan menjadi nama jenis prasarananya bangunan. Nah, di sini untuk namanya silakan Bapak Ibu inputkan nama cukup dengan bangunan saja atau bangunan kelas. Silakan diinputkan sesuai dengan real yang ada di sekolah. Itu untuk tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan akan ada turunannya lagi, yaitu ruang. Tanah dan bangunan akan ada turunannya lagi, yaitu ruang. Nah, cabang dari tanah dan bangunan tadi adalah ruang. Di mana ruang otomatis di situ dari bangunan tersebut pasti ada ruang-ruangannya. Dari bangunan A misalkan ada ruangannya, yaitu ruangan teori atau ruangan kelas. Dari kelas TK kecil, TK besar, atau kelas 1, 2, 3, atau kelas 7, 8, dan 9. Nah, di sini kemudian itu untuk yang ruang kelas. Kemudian ruangan yang lainnya, misalkan ruang kepala sekolah atau ruang guru. Kemudian ada ruangan lab, kemudian ada ruang perpustakaan, dan ruangan penunjang. Di sini yang disebut ruangan penunjang adalah ruang lainnya selain data ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan. Di sini ruang penunjang salah satunya adalah kamar mandi atau WC siswa, ruang OSIS, kemudian koperasi siswa, ruang serbaguna atau ruang pertemuan, kemudian ruang kantin, parkir, dan lain sebagainya. Itu adalah ruang penunjang. Oke, saya lanjutkan untuk alat angkut dan buku.
Alat angkut dan buku, yang pertama alat, di mana alat-alat itu menyangkut pada isi dari dalam satu ruangan, di mana isi dalam satu ruangan itu meliputi ada meja, ada kursi, kemudian ada LCD, ada misalkan ada lemari, kemudian meja guru, papan tulis, dan lain sebagainya. Itu adalah alat yang ada di dalam satu ruangan. Saya lanjutkan, alat angkutan. Kita jarang ya sebuah sekolah itu memiliki alat angkutan. Swasta mungkin iya, misalkan mobil yayasan dan lain sebagainya. Nah, itu silakan diinputkan. Nah, setiap ruang itu pasti memiliki yang namanya buku perpustakaan atau pusat perbukuan atau buku-buku referensi. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan untuk buku. Nah, di sini ya. Di sini perlu dicatat untuk sekolah yang ingin menambah atau ingin mengajukan yang namanya permohonan bantuan untuk DAK pada alat dan buku. Nah, di sini coba dicek kembali untuk alat dan bukunya. Misalkan sekolah menginginkan bantuan yang namanya bantuan DAK untuk alat lab IPA, misalkan lab IPA. Oke, kita cek dalam satu ruangan itu, misalkan di laboratorium IPA, apakah sudah terdaftar atau apakah sudah terdata alat-alatnya. Misalkan ada mikroskop, ada loop, ada kit mekanik dan lain sebagainya. Itu untuk lab IPA. Nah, beda lagi kalau untuk kita meminta bantuan untuk DAK pada lab komputer. Kita komputer harus memiliki gedungnya dulu. Kemudian memiliki ruangannya yang namanya ruangan lab komputer. Kemudian dari lab komputer tersebut kita ingin mengajukan permohonan DAK bantuan alat lab komputer, misalkan PC atau jaringan ya. Misalkan PC atau jaringan. Nah, kita cek lagi apakah alat pada dapodiknya itu sudah terisi atau belum. Nah, silakan Bapak Ibu diisi di sini karena untuk kondisi dari alat-alat tersebut juga diinputkan di dalam kondisi alat atau ruang yang ada di sekolah, yang ada di dalam dapodik sekolah. Oke, itu untuk sarpras. Sarpras saya lanjutkan pada GTK. Nah, GTK di sini saya harap dari Bapak Ibu teman-teman operator dapodik, sahabat data, untuk email PTK atau email GTK, apalagi yang sudah sertifikasi nih, itu harus email yang aktif. Nah, bagaimana caranya untuk Bapak Ibu merubah email tersebut? Karena nyun sewu, secara dapodik tahun 2021 untuk perubahan email dan password kita sudah tidak bisa merubah datanya atau merubah email dan password melalui aplikasi dapodik versi 2021 ya. Karena mulai tahun 2021 aplikasi dapodik tahun 2021 perubahan email dan password PTK itu harus menggunakan yang namanya web sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, silakan di situ Bapak Ibu klik masuk ke dalam sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu silakan masukkan username dan password yang ada, username dan password dapodik. Nah, kemudian Bapak Ibu klik akun. Kemudian akan muncul akun GTK satu sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu muncul akun GTK satu sekolah, di sini silakan Bapak Ibu klik tanda pensil. Kemudian setelah klik tanda pensil, maka di sini akan muncul edit akun PTK-nya. Misalkan saya klik salah satu PTK saya, Dasman. Edit akun Dasman, kemudian username-nya, silakan Bapak Ibu masukkan username yang baru, yang aktif. Oke, username yang aktif. Nah, di sini ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Mbak, apakah boleh satu
PTK itu username-nya sama dengan PTK yang lain. Nah, apakah boleh? Ya pasti nggak boleh dong. Sekarang yang namanya username, ini username besok. Nah, ini untuk yang TK ya. Untuk yang SD SMP, karena pengecekan yang namanya info GTK itu sudah menggunakan username dan password yang didaftarkan di dalam Dapodik. Sama, besok ketika untuk yang PAUD atau TK itu juga menggunakan hal yang sama ketika Bapak Ibu cek untuk info GTK. Info GTK itu besok Bapak Ibu teman-teman PAUD, operator PAUD itu untuk masuk ke dalam ya info GTK harus memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan di dalam Dapodik sekolah. Nah, caranya tadi dengan masuk ke SP data.dikemdikbud.go.id, silahkan pilih akun, silahkan pilih pensil, nama, kemudian klik pada pensil, tanda pensil, kemudian ganti untuk username-nya. Username-nya silakan dibuatkan dengan username yang baru, dengan email yang baru, yang aktif, password. Nah, di sini password, apakah boleh satu sekolahan itu menggunakan satu password? Password ya, untuk password bukan username ya. Untuk password, apakah boleh? Kalau bisa, silakan Bapak Ibu membuatkan passwordnya satu PTK, satu password, satu username. Oke, satu PTK, satu username dan satu password. Jadi dalam artian di sini username-nya beda, password-nya juga berbeda untuk setiap PTK yang ada. Nah, oke, setelah itu klik update. Itu untuk yang PTK guru. Nah, kemudian yang kedua itu underline lagi untuk PTK guru. Silahkan Bapak Ibu cek Dapodiknya untuk yang kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk yang sudah sertifikasi. Oke? Tendik nggak ada perubahan. Tendik sama seperti tahun kemarin, peserta didik. Nah, oke, peserta didik. Peserta didik untuk tahun ini mulai nyicil ya, yang kelas 6 dan kelas 9. Untuk yang pertama, NISN-nya silakan dicek. Kemudian yang kedua, NIS atau nomor induk siswa yang ada di sekolah, NIS. Tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu, nama ayah, dan yang terpenting adalah titik koordinat rumah. Oke, titik koordinat rumah. Ini untuk siswa yang kelas 6 dan kelas 9 SD dan SMP. Oke, itu untuk yang peserta didik. Interupsi bentar Mbak Lili, interupsi. Oke. Pelan-pelan saja, lalu layarnya di ini Mbak, layarnya di zoom biar besar. Nah, di zoom itu pakai kontrol sama ini, zoomnya ditambah aja. Ben ketok. Nah, oke. Engko alon-alon wae. Begitu, terima kasih. Oke, kebanteran ya? Soalnya waktunya cuma sebentar nih. Enggak, ini nanti waktunya agak fleksibel karena ini kan masih belum sampai jam 10 Mbak. Kita kalau mau sampai jam 11 nggak apa-apa. Oke, makasih. Ada yang perlu saya ulangi nggak teman-teman? Lanjut nggak apa-apa sampai Mbak? peserta didik ya. Oke. Ada yang perlu saya ulangi? Enggak, Mbak. Lanjut Mbak, lanjut. Lanjut ini ya. Pelan-pelan ya. Oke. Kereta cepat ya ekspres. Saya lanjutkan untuk yang peserta didik tadi. Oke, pelan-pelan. Untuk yang peserta didik, silakan Bapak Ibu untuk yang siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, silakan cek data NISN-nya. Itu yang pertama. Kemudian NIK-nya. Kemudian nomor kakak itu nanti untuk yang Dapodik versi 2020 kan belum di-lock nih.
Saya juga nggak bisa menutup kemungkinan hal untuk nomor KK itu pada versi-versi yang akan datang akan di-lock. Nah, di sini harus diinputkan. Kemudian di sini untuk yang data titik koordinatnya, nah tolong sesuaikan dengan titik koordinat rumah. Ada pertanyaan di sini. Misal ya, siswa atau peserta didik tersebut kakaknya, misalkan kakak itu di luar dari Kabupaten Magelang, keluar Kabupaten Magelang, kemudian di Kabupaten Magelang atau di sekolahnya Bapak Ibu tersebut, dia membawa yang namanya domisili. Nah, surat keterangan domisili. Nah, untuk titik koordinat, apakah Bapak Ibu menginputkan titik koordinat sesuai dengan kakak atau sesuai dengan domisili? Pak Pram? Untuk titik koordinat, nanti kita isikan berdasarkan kakak. Titik koordinat diisikan berdasarkan kakak, kecuali nanti untuk kepentingan PPDB, terutama anak-anak yang dari SD, ketika dia sekarang mondok, ya titik koordinatnya di pondok itu. Atau yang ada di panti asuhan, titik koordinatnya itu ada di panti asuhan. Atau jika ternyata di Kabupaten Magelang sudah lebih dari 1 tahun, itu baru bisa dimasukkan titik koordinat berdasarkan domisili. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini nanti dikomunikasikan dulu dengan orang tua. Kalau perlu sampai ada surat pernyataan, dia mau pilih yang pakai yang mana. Begitu. Ingatan Mbak Lili. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman sahabat data untuk pengisian pada titik koordinat. Saya lanjutkan untuk peserta didik karena sangat sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu tolong untuk peserta didik tolong dicek kembali untuk data rinci ya, data rinci. Nah, di sini kesejahteraan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam sekolah, ke saya terutama untuk yang memiliki KIP. Nah, Mbak, peserta didik ini belum memiliki KIP, tapi dia sudah menerima yang namanya dana PIP dari BRI. Misalkan dia punya rekening di BRI, rekening PIP. Apakah di dalam peserta didik itu kita inputkan? Ini Bapak Ibu, yang namanya kita menginputkan data di dalam peserta didik otomatis pada kesejahteraan, di sini yang diminta adalah nomor kartunya. Kemudian jenis kesejahteraannya jelas, nomor kartunya harus ada. Nama di kartunya harus nama yang sesuai dengan yang dipegang oleh peserta didik. Nah, di sini ketika ada siswa yang melapor ke teman-teman operator sekolah, dia sudah pernah mendapatkan yang namanya beasiswa PIP, tapi belum memiliki kartu, lebih baik Bapak Ibu, teman-teman operator sahabat data, jangan menginputkan pada kesejahteraan. Ya, kenapa? Karena di sini pada kesejahteraan itu harus diinputkan nomor kartu dan nama di kartu. Nyun sewu, banyak sekali siswa yang dari sekolah kecil, yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 atau kurang dari 15 deh, kurang dari 10 atau 15, itu seluruh siswanya diajukan mendapatkan PIP. Ini banyak kejadian karena banyak yang masuk itu hampir satu sekolah itu mendapatkan PIP. Nah, di sini untuk kesejahteraan, kalau dia hanya membawa yang namanya buku tabungan atau buku rekening yang pernah didapatkan dalam beasiswa PIP, teman-teman sahabat data jangan menginputkan pada kesejahteraannya. Kecuali dia mendapatkan kesejahteraan yang lain, misalkan PKH, kemudian KIS,
Kartu Indonesia Sehat. Nah, silahkan Bapak Ibu teman-teman sahabat data menginputkannya pada kesejahteraan. Oke, di sini peserta didik selesai. Saya lanjutkan pada rombongan belajar. Rombongan belajar di sini sama seperti tahun kemarin dalam mapping pembelajarannya. Dalam mapping pembelajarannya sama seperti tahun kemarin. Kemudian di sini untuk yang siswa kelas 7 SMP dan siswa kelas 1 SD yang kemarin sudah mengikuti PPDB secara online, data siswa ketika panjenengan semua registrasi awal, registrasi Dapodik awal, maka data-data siswa yang kemarin PPDB secara online akan masuk secara otomatis pada peserta didiknya. Nah, jenengan tinggal menginputkan data tersebut, mappingkan saja Bapak Ibu pada kelas 7, pada kelas 7-nya, otomatis di sini hanya ada terdeteksi siswa baru dan mengulang. Oke, diinputkan satu persatu, one by one, drag and drop, tarik kanan kiri. Oke, itu untuk yang siswa kelas 7 dan siswa kelas 1. Saya lanjutkan ya untuk siswa kelas atas. Misalkan siswa kelas atas, di sini siswa kelas atas di dalam Dapodik versi 2021 itu hanya mengenal siswa baru dan mengulang. Nah, otomatis ketika sekolah tersebut itu merolling siswanya. Nah, misal kelas 1 SD kemarin atau kelas 2 SD kemarin atau kelas 7 dan kelas 8 kemarin siswanya ketika naik di kelas 9 atau kelas selanjutnya itu dirombak. Dalam artian dirombak itu pindah-pindah. Misalkan kemarin di kelas 1A, kemarin tahun ini di kelas 2B, misalnya seperti itu namanya dirombak. Nah, ketika dirombak di sini di dalam versi Dapodik tahun 2021 itu tidak diakomodir lagi untuk naik kelas. Jadi, naik kelas di Dapodik versi 2021 itu hanya mengenal yaitu melalui action menu. Silahkan ketika action menu, Bapak Ibu tinggal klik pada tambah, kemudian menu aksi, kemudian silahkan klik naik kelas, kemudian silahkan pilih kelas yang dituju. Kelas yang dituju, misalkan 9B. Misalkan 9B, kelas yang akan dituju. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik kelasnya, simpan dan tutup. Anda yakin akan menaikkan kelas pada rombel kelas 8B? Yes. Ya. Oke, otomatis siswa yang kelas 7 kemarin naik, kelas 8 kemarin naik di kelas 9. Naik di kelas 9 secara otomatis, jenengan tidak perlu drag and drop siswa peserta didik di kelas 8 menaikkan secara manual pada kelas 9. Nah, itu untuk yang action. Kemudian untuk yang rombongan belajar ekstrakurikuler. Nah, di sini wajib diinputkan ketika sekolah tersebut memiliki ekstrakurikuler. Oke, ketika sekolah memiliki ekstrakurikuler, silakan diinputkan ekskulnya sesuai dengan yang ada di sekolah, ekskulnya. Misal di dalam satu sekolah itu memiliki pramuka aja deh, pramuka. Oke, pramuka di sini untuk pramuka boleh kita bagi menjadi dua, yaitu pramuka putra dan pramuka putri. Nah, di sini pramuka putra boleh satu pendamping, satu pembina. Kemudian pramuka putri boleh satu pendamping atau satu pembina. Nah, kemudian untuk eskul-eskul yang lainnya
kita bagi menjadi per bidang, bukan per jenis ekskul. Oke, di sini untuk yang ekskul, untuk yang jenjang SMP. Untuk yang jenjang SMP, karena kita sudah menggunakan yang namanya e-raport, untuk ekskul wajib diinputkan. Ekskul jadwal. Untuk jadwal di sini untuk yang jenjang TK PAUD dan SD, untuk jadwal belum ada implementasi secara langsung untuk syarat pencairan tuprov ya, karena untuk juknis pencairan tuprov tunjangan sertifikasi masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Tidak ada perubahan karena permennya juga masih sama, mengacu pada permen tahun 2019, Permendikbud nomor 58 tahun 2019 tentang beban guru mengajar. Di situ perlu dibaca ulang dan perlu diketahui ulang. Kemudian untuk yang jenjang SMP, untuk untuk jadwal itu wajib dimasukkan karena kita juga mengerjakan yang namanya e-raport. Nah, di sini untuk jadwal selesai validasi. Nah, validasi ini untuk yang jenjang PAUD Dikmas itu hal baru karena kita harus validasi karena kemarin sistem pengerjaan PAUD Dikmas itu online ya sistemnya. Untuk yang Dapodik yang sekarang pengerjaannya secara offline. Nah, di sini teman-teman PAUD Dikmas atau TK di sini harus melakukan validasi terlebih dahulu. Setelah itu jenengan silakan pada ke pengaturan, klik pengaturan untuk yang TK ya, untuk yang TK PAUD, klik pengaturan. Kemudian setelah klik pengaturan, teman-teman PAUD TK Dikmas silahkan klik tukar akses pengguna. Ini untuk proses sinkronisasi. Kemudian masukkan kode registrasi yang sudah kami bagikan. Silakan teman-teman operator sahabat data yang TK PAUD, klik akun GTK, kemudian masukkan nama kepala sekolah. Kemudian klik tukar pengguna. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sahabat data yang ada pada jenjang PAUD TK Dikmas, silakan klik validasi, kemudian validasikan seluruh data yang ada dari sekolah, Sarpras, peserta didik, GTK, rombongan belajar dan jadwal pembelajaran, nilai dan referensi. Silakan klik sampai dengan referensi. Ketika masih ada data yang invalid seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa untuk proses sinkronisasi. Nah, silakan dibetulkan dulu untuk data yang masih ada invalidnya untuk yang jenjang TK. Setelah data itu tidak menemukan invalid, silakan Bapak Ibu teman-teman sahabat data yang ada di TK PAUD, klik pada sinkronisasi, kemudian klik tombol sinkronisasi. Nah, maka di sini data-data yang ada pada Dapodik sekolah akan masuk kepada server kementerian untuk penyimpanan dan proses selanjutnya yaitu proses pada verbal SP, verbal PTK, kemudian untuk pencairan atau pengambilan data untuk BOP, BOS, kemudian untuk pengambilan data untuk yang sertifikasi. Nah, di sini sampai di sini dari saya untuk secara teknis pengerjaan Dapodik versi 2021 saya cukupkan sekian. Monggo ketika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan pada forum kita. Baik, terima kasih Mbak Lili atas pencerahannya. Bapak Ibu, tadi di chat kami sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu untuk verifikasi akun PTK. Verifikasi akun PTK, langkah-langkahnya sudah kami kirimkan di chat itu. Lalu Bapak Ibu pertama mengunjungi http://ptk.datadikemdikbud.go.id. Di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, verifikasi akun PTK biarkan yang melakukan adalah PTK sendiri.
verifikasi akun PTK, biarkan yang melakukan adalah PTK sendiri. Nah, Bapak Ibu, jika ternyata akunnya Bapak Ibu guru itu tidak aktif, nanti yang dilakukan oleh teman-teman operator apa? Mengganti akun PTK-nya di sp.datadik.kemdikbud.go.id. Diganti di situ. Lalu kalau Bapak Ibu minta solusi ke kami yang namanya sp.ptk.datadik itu kok munculnya error 500 segala macam, ya kita sama-sama merasakan. Kita sama-sama merasakan karena servernya kementerian memang langsung dikeroyok se-Indonesia dan semua jenjang, baik dari TK, SD, dan SMP. Prinsipnya adalah Bapak Ibu mohon tetap jaga kesehatan. Lalu tidak perlu ngoyo. Tidak perlu ngoyo itu maksudnya kita berikan porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing itu ketika yang harus verifikasi PTK itu Bapak Ibu sendiri, mereka akhirnya jadi tahu. Mereka akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu operator, Mbak ini kok nggak bisa dibuka-buka, kenapa? Lah itu Bu yang kami rasakan. Tapi jenengan kalau minta solusi ke kami ya, sama-sama kita kan juga merasakan hal yang sama. Lalu untuk pertanyaan nanti kita bisa langsung di forum ini. Caranya Bapak Ibu nanti tunjukkan, lambaikan tangan, itu raise your hand, biar kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Yang pertama tadi Pak Pong ini melambaikan tangan terus, ajeng ngendika, monggo Pak Pong. Nek mboten saya turunkan. Untuk kaitannya dengan penambahan PTK, yang penting kami masih menunggu instruksi dari pusat aja gitu. Ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Baru tindakan, terima kasih. Nggih. Pak Pong jalan-jalan ki DL kuwi. Ya. Bapak Ibu. Semuanya. Oke. Melu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu untuk penambahan PTK pesan dari Pak Toro. Nanti Pak Toro masih menunggu instruksi dari pusat. Karena untuk penambahan GTK nanti ranahnya memang di GTK Bapak Ibu. Jadi nanti yang bertanggung jawab dari GTK. Ini sudah ada pertanyaan dari Mas Miswan. Silahkan Mas Miswan. Monggo. Silahkan Mas Miswan. Belum? Kalau Mas Wiswan belum ke Secang UPT. Monggo. Gini Mas Pram, kemarin Oke. dari hasil PPDB kelas 1 yang online, itu kan siswa sudah masuk di Dapodik. Oke. Kemudian ada orang tua yang mendaftarkan siswanya keluar daerah dan sudah diterima di sana. Kemudian data Dapodik yang sudah masuk itu dikeluarkan atau gimana Mas? Baik, jika ada kondisi di mana hasil dari PPDB online itu sudah masuk ke Dapodik sekolah Bapak Ibu semua, kaitannya dengan mengeluarkan itu sudah haknya sekolah dengan konsultasi ke dinas. Haknya sekolah dengan konsultasi ke dinas. Kalau kami dulu di panitia PPDB, kami memang merancang anak-anak yang sudah daftar ulang dan diterima pasti akan masuk ke sekolahnya jenengan. Tapi kaitannya dengan hal itu ketika dia mau keluar dari sekolahnya panjenengan, itu haknya dari sekolah dan jangan lupa konsultasi ke dinas. Begitu Mas. Kalau mau dikeluarkan, kalau mau dikeluarkan kan itu haknya di operator sekolahnya, tapi jangan lupa konsultasi dulu kepada pimpinan dan kepada dinas. Ngaten. Nggih. Berikutnya Mas Miswan. Sami-sami. Mas Miswan jadi bertanya kah? Oh, belum juga. Kepada Bu Sri Wulandari. Monggo Bu Sri Wulandari.
Ibu Sri Wulandari, silahkan. Ibu Sri, monggo. Belum? Wulandari Kak. ya. Pak Taibin. Oke, Pak Taibin sekarang. Pak, kaitannya dengan tadi yang siswa sudah masuk di dapodik saya, tapi sejak awal Ya. anak itu memang tidak daftar ulang. Oh iya. Kalau Sudah. yang tidak daftar ulang segera keluarkan aja Pak Taibin. Ya. Oke, jadi Ya, tadi sudah nggak saya apa-apa. keluarkan. Oke. Terus yang dari MI gimana Mas? Yang tambahan baru lewat Tambah. SP data itu. SP, Untuk iya, tambahan. SP.datadik, iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Sami-sami. Mas Miswan jadi bertanya, mboten? Lanjut, SD Pancuran Mas. SD Pancuran Mas, monggo. SD Pancuran Mas. Mboten, Bu Sri Wulandari. Tak ngono. Saiki suaranya nang ndi? Halo? Nggih. Halo Pak Presiden. Nggih, silakan Bu. Mau tanya, ini Kak, bagaimana cara menghapus ruang perpustakaan? Karena di sekolah kami memang tidak ada. Terus cara menghapusnya bagaimana? Menghapus ruang perpustakaan. Oke, ya, menghapus Makasih. ya. Monggo Mbak Lili bisa langsung dijawab. Oke, saya jawab untuk cara menghapus sarpras di dalam dapodik ya. Oke, ini perlu diketahui untuk seluruh teman-teman yang ada di Kabupaten Magelang untuk cara menghapus dapodik sarpras yang ada di dalam dapodik. Nah, pertama Bapak Ibu silakan klik menu sarprasnya yang ada di aplikasi. Nah, oke. Saya lihatkan ya. Kirim nggih. Arif. Sebentar. Arif semua Arif. Saya bagikan. Yo aku kirim. Oke, yang pertama Bapak Ibu perlu ya. Bentar, saya keluar dulu sebagai Pak Kepala nih. Keluar. Oke, Bapak Ibu silakan klik pada dapodiknya. Oke, setelah Bapak Ibu klik pada dapodiknya, silakan Bapak Ibu klik pada sarprasnya. Oke, setelah Bapak Ibu klik pada sarpras, silakan Bapak Ibu klik pada salah satu tanah, misalkan salah satu tanahnya lah. Terserah mau milih yang mana aja, monggo silahkan. Setelah itu klik dalam salah satu tanah. Di situ Bapak Ibu klik pada bangunan, pilih bangunannya yang paling bawah. Nah, di sini kemudian setelah klik pada bangunannya, Bapak Ibu klik tambah. Tambah bangunan, kemudian tambah. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik bangunan. Nah, di sini nama bangunannya. Nah, ini bangunannya kita kasih nama terserah, monggo bangunannya hapus gitu ya. Saya kasih nama bangunan akan dihapus. Oke. Panjangnya silahkan diisi. Monggo 100 misalkan luasnya di sini 100 misalkan hak milik, tahun perolehan 20. Nah,
Misalkan 2 juta atau 3 juta. Luas lantainya 1, kemudian tahun dibangunnya misalkan 2009. Keterangan bangunan rusak berat. Oke. Tanggal SK pemakaian misalkan tahun 2029 tadi ya, kita pilih tahun 2029 bulan November misalkan. Kemudian di sini saya isikan tanggal 1 lah. Oke, silakan Bapak Ibu simpan. Nah, di sini akan ada tambahan, akan dihapus. Nah, setelah Bapak Ibu buat seperti itu, kemudian Bapak Ibu isi form, kemudian klik menu ruang. Klik menu ruang. Setelah Bapak Ibu klik menu ruang, kemudian setelah Bapak klik menu ruang, Bapak Ibu klik menu ruang. Oke, misalkan ruangannya tadi ruangan apa? Perpustakaan ya yang mau dihapus ya. Misalkan ruang yang mau dihapus, kemudian klik pada ruang yang mau dihapus, lalu Bapak Ibu klik ubah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ganti untuk jenis bangunannya, silakan ganti pada akan dihapus. Akan dihapus, kode ruangannya monggo diisi dengan kode ruangan 1, registrasi ruangannya silakan diisi ruangannya 1. Kemudian lantai 1 dan lain sebagainya, ini plaster dan lain sebagainya diisi sampai simpan. Oke, data tersebut tidak akan muncul di sini, tapi akan muncul pada gedung baru, yaitu pada bangunan baru. Akan dihapus, ya masuk di sini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu kembali pada tanah dan bangunan. Silahkan klik pada tanah dan bangunan, kemudian silahkan klik pada hapus buku, jenis prasarananya, ini di sini sudah ada bangunannya, akan dihapus dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenisnya, hapus bukunya, silahkan di sini dibongkar, ada bencana, dibongkar, dipindah tanganan, disita atau koreksi data. Otomatis di situ kalau saya koreksi data. Tanggal koreksi datanya, misalkan per hari ini, silakan klik pada per hari ini, kemudian simpan. Oke, data tersebut jangan lupa Bapak Ibu Ctrl F5 datanya, dapodiknya, Ctrl F5 dapodiknya. Kita kembali pada Sarpras, kemudian silahkan cek pada ruangannya yang tadi. Saya kebetulan tadi mau hapus satu ruang. Nah, data ruang yang tadi sudah tidak muncul pada ruangan yang sudah ada di dalam Dapodik. Ada pertanyaan? Untuk materi akan saya share nanti. Titip ya Pak Pram ya. Oke Mbak, siap. Oke, baik. Salah satu cara untuk menghapus ruang pada Sarpras yang ada di dalam Dapodik. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Ini tadi Mas Miswan infonya mic-nya error, bisa diketik saja. Ini ada pertanyaan dari SMP Muhammadiyah untuk kesejahteraan siswa mengenai input PIP ke aplikasi Dapodik. Apakah tidak bisa dicek dari si pintar atau cek PIP? Dan apakah tidak masalah jika tidak diinputkan? Monggo Mbak Lili.
Oke. Untuk PIP masalah nggak ya kalau nggak diinputkan padahal dia itu mendapatkan, dalam artian misalkan di dalam si pintar datanya ada. Dalam si pintar datanya ada. Panjenengan semua sudah mendapatkan data di dalam si pintar. Kemudian data tersebut berpengaruh nggak? Ya, sangat berpengaruh ketika jenengan tidak menginputkan data tersebut di dalam Dapodik. Di dalam data si pintar itu sudah ada datanya, data peserta didiknya, kemudian virtual account-nya, kemudian nomor rekeningnya, kemudian data orang tua dan lain sebagainya di dalam aplikasi si pintar dia sudah ada. Nah, kemudian untuk yang bersangkutan itu terus untuk mendapatkan beasiswa Dapodik, beasiswa KIP atau beasiswa PIP, Bapak Ibu harus menginputkan datanya pada kesejahteraan pada kolom peserta didik. Jadi harus Pak Pram. Harus. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi sudah dijawab, nanti Bapak Ibu bisa cek di si pintar atau cek PIP, kalau di situ ada datanya, nanti dimasukkan di Dapodik. Lalu ada pertanyaan dari SD Negeri Wiropati. Password email asli sama Dapodik baiknya sama atau beda? Kalau untuk password yang email asli sama Dapodik sebaiknya beda, tetapi sama-sama diingat. Itu ya. Harus berbeda, tetapi yang tidak boleh lupa adalah diingatnya. Karena password emailnya Bapak Ibu kalau sampai jebol itu nanti mereka akan, yang jebol itu akan buka-buka yang lain. Oke, ini pertanyaan dari Mas Miswan. Tadi dijelaskan kalau merombak siswa tidak bisa. Misal, mau mindah 1 atau 2 siswa ke kelas yang lain, kelas A ke kelas B, lewat akun dinas tetap nggak bisa. Kalau tahun kemarin kan bisanya lewat akun dinas. Bisa. Oke. Oke, kalau cuma 1-2 siswa bisa lewat akun dinas ya Mas Miswan ye, cuma 1-2 siswa, nggak satu rombongan yo. Kalau satu rombongan belajar itu bukan namanya memindah ya, bukan merombak ya. Oke, gini Mas Miswan. Untuk yang peserta didik yang merombak, misal dia kemarin kelas tujuannya kelas A, kemudian tahun sekarang kelas tujuannya kelas B. Sebenarnya mapping naik kelas tapi nanti keluarkan lagi, mapping ulang lagi pun bisa. Sebenarnya bisa. Cuman agak lama. Oke, kalau cuma 1-2 peserta didik saja, nanti jenengan bisa kontak ke akun dinas untuk merubah rombongan belajar tujuan yang sebenarnya. Bisa. Oke, begitu sudah dijawab dengan jelas sama Mbak Lili. Ada pertanyaan lagi dari Bu Fahriana Nur Latifah. Izin bertanya dari SMP 2 Tegalrejo berkaitan dengan beban mengajar. Apakah bisa diakui sebagai tugas tambahan menggunakan sertifikat asesor PKG? Bagi kami, pembagian tugas adalah pembagian tugas mengajar. Yang namanya tambahan itu istilahnya hanya tambahan, jangan dijadikan pokok. Nah, kami tidak berani menjawab itu nanti akan diakui atau tidak. Yang pasti kalau pemenuhan jam mengajar adalah 24 jam dari mengajar atau tugas tambahan yang memang sudah diakui. Contohnya kepala sekolah, kalau di SMP ya wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpus itu sudah pasti. Kalau yang lain-lain seperti ini itu biarlah menjadi beban tambahan tetapi jangan diharapkan untuk ekuivalensi jam mengajarnya. Lalu ada pertanyaan lagi dari SD Negeri Madyo Condro. Bagaimana cara mengganti email Dapodik karena email Dapodik lama pakai Yahoo? Baik, untuk yang ini tadi awal kami sudah sampaikan bahwa untuk penggantian akun, Bapak Ibu silahkan membuat, ada 2 surat yang dibuat. Surat yang pertama adalah surat penunjukan Bapak Ibu sebagai operator. Itu surat tugas dari kepala sekolah. Surat yang kedua adalah surat permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
di mana Bapak Ibu meminta penggantian user dan passwordnya. Di situ nanti silahkan dituliskan nama operatornya siapa, nomor HP-nya berapa, email yang akan digunakan plus passwordnya. Itu nanti segera saja dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan ke Bu Ratih. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Wulandari, Pak mau tanya ini data isian di PD kok nggak bisa naik turun ya kursornya. Kenapa itu Mbak Lili? Nggak bisa naik turun kursornya itu laptopnya atau apanya itu? Coba mungkin terlalu maximize Bu, diminimize aja. Oke, nanti itu teknis banget Bu. Itu harus checking laptopnya jenengan juga itu. Itu kursornya. Pakai ini aja, kenapa pakai apa, mouse aja lah. Udah, oke lanjut. Oke, maaf izin dari SD Negeri Pancuran Mas. Maaf izin bertanya kalau siswa baru yang dari hasil PPDB sudah masuk Dapodik tapi untuk yang dari RA atau BA masuknya ganda. Apakah harus dikeluarkan salah satu atau bagaimana? Oke, yang dari RA BA kemarin itu sebetulnya yang dari RA BA itu kan kita juga nariknya adalah NISN dan primary key-nya NISN sama NIK. Iya. Ketika muncul ganda salah satu dikeluarkan nggak apa-apa. Ini pertanyaannya sama nih. Yang SD Negeri Pancuran Mas dan Mas Bowo itu juga sama. Itu nanti salah satu dihapus, terutama kita lihat dulu sumber datanya. Kalau dia dari RABA, kemungkinan double-nya karena by system itu. Nanti dikeluarkan salah satu nggak apa-apa. Lalu ada pertanyaan lagi, jika GTK berhenti atau pensiun, bagaimana dengan pembagian JJM-nya, sedangkan belum ada penambahan akun GTK baru untuk masuk aplikasi Dapodik 2021. Jika GTK berhenti atau pensiun. Oke. Bapak Ibu, kaitannya dengan penambahan GTK baru, ini memang kami masih menunggu regulasi dari pusat. Lalu bagaimana jika GTK berhenti atau pensiun? Silahkan jenengan tanyakan kepada kepala sekolah dan kurikulum baginya gimana. Itu ranahnya kepala sekolah dan kurikulum. Kalau jenengan sampaikan juga penambahan GTK baru itu kami masih menunggu regulasinya yang dari pusat. Ngaten nggih. Ini Mas Yudi, bagaimana cara menarik data guru yang mutasi dari luar daerah? Apakah bisa ditarik secara langsung atau dengan proses bagaimana? Nah, guru yang mutasi dari luar daerah, dari SP.Datadik iso ditarik juga atau Mbak Lili? Bisa. SP.Datadik langkahnya itu sama bisa seperti narik. tahun kemarin, ya. Nggih. Gitu Mas Yudi yang narik data guru dari luar. Baik Bapak Ibu, di meeting chat sudah tidak ada pertanyaan atau Bapak Ibu masih ada yang bertanya mau secara langsung, boleh raise your hand. Kita masih punya waktu 3 menit Bapak Ibu ini. Monggo jika masih ada pertanyaan. Nampaknya tidak ada, berarti wis jelas kabeh iki. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah jelas semua, kami ingatkan kembali lagi batas akhir pengisian Dapodik untuk jenjang SD dan SMP adalah tanggal 15 Agustus untuk jenjang SD dan SMP. Lalu untuk jenjang PAUD, nanti paling lambat adalah tanggal 19 September. 19 September itu paling lambat untuk jenjang PAUD. Begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Nanti kalau masih ada perkembangan terbaru, kami juga akan mengundang Bapak Ibu lagi untuk Vicon. Kalau Vicon seperti ini, harapannya Bapak Ibu bisa semakin jelas. Nanti di masing-masing wilayah, misal UPT mau Vicon sendiri juga silahkan, mau yang SMP tiap Suprayon mau Vicon juga silahkan. Oke, tambahan Bapak Ibu.
untuk akun sinaumagelangkap.id, sinaumagelangkap.id itu kami masih menunggu regulasi dari dinas siapa yang akan ditunjuk untuk menangani itu. Tetapi kalau Bapak Ibu mendesak pengen dan membutuhkan akun Sinau Magelangkap, boleh japri saya. Nanti akan saya kirimi untuk form pengajuannya. Begitu nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun Sinau Magelangkap, jenengan itu sudah bisa mengajukan, jenengan nanti sudah bisa membuat akun dan membuat meeting seperti ini karena dari akun Sinau Magelangkap kan ada fasilitasnya. Ngaten ada tambahan lagi Mbak Lili? Sudah. Oh, sudah. Kalau tidak ada tambahan, tepat pukul 10.30 Bapak Ibu, terima kasih atas kerawuannya. Tetap sehat, tetap jaga kondisi Bapak Ibu. Pokoknya pekerjaan kita itu pekerjaan luar biasa. Mengerjakannya juga bukan di jam-jam yang biasa, tetapi mohon Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Kalau pas tidak bisa error 500 ya sudah, wes tinggal tidur dulu aja. Ngaten nggih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat